Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam Ahmad Ar-Rifa'i al-Kabir rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrahu al-azim wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. Fi syarhi al-hadits al-awwal fi syarhi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ila an qala rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrah ma'rifatullahi ta'ala. Ma'rifat kepada Allah ta'ala, mengenal Allah. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, berkata siapa? Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, al-ma'rifatu qurbul qalbi ilal qarib. Adapun ma'rifat yaitu dekatnya hati ilal qaribi kepada zat yang maha dekat. Al-qarib ismun min asma'illahil husna. Wa muraqabatur ruhi lil habib, dan muraqabahnya ruh lil habib kepada Allah yang dicintai. Wal infirad anil kul, dan menyendiri anil kul, jauh dari semuanya, bil malikil mujib, bersama dengan Allah al-Malik al-Mujib. Ini definisi ma'rifat dari Al-Imam Yahya bin Mu'adz, bahwa yang bernama ma'rifat ialah dekatnya hati kepada Allah yang maha dekat. Ruh kita selalu muraqabah, selalu merasa dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi harakatina wa sakanatina, dan merasa jauh dari segalanya selain Allah ta'ala. Yang dekat hanyalah Allah. Wa qala Dhunnun rahimahullahu ta'ala, hiya takhliyatus sir an kulli iradah. Adapun ma'rifah yaitu kosongnya hati atau mengkosongkan hati dari semua keinginan nafsu kita. Kita pasrahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti kita ini tidak akhdul asbab, tidak. Kita kerja. Yang tani silakan bertani, yang pedagang silakan berdagang, yang pegawai silakan masuk kantor, yang tukang bangunan silakan bekerja, yang khayyat silakan menjahit, yang najjar silahkan mengukir. Tapi dalam hatinya yang ada hanyalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kerja karena memang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fas'au fil ard, berusahalah kalian di atas bumi, carilah rizki. Tapi dalam hati kita kosong dari kemauan. Kalau tidak karena kewajiban,
Kalau tidak karena perintah, kita tidak akan bergerak. Kita ibadah karena ada perintah, kita bekerja karena ada perintah. Apapun karena perintah Allah Subhanahu wa taala, semata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan iradah kita pribadi. Wa tarku ma 'alaihi al-'adah, dan meninggalkan perkara 'alaihi al-'adah yang yaitu atas ma, adapun 'adah, kebiasaan. Jadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, kalau tidak sesuai dengan Allah, dengan kehendak Allah, dengan hukum Allah, kita tinggalkan. Itu makna ma'rifat yang didefinisikan oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Wa sukunul qalbi ila Allah bila alaqah, dan tenangnya hati kepada Allah halnya dengan tanpa ketergantungan kepada siapapun. Allah, ya Allah, luar biasa. Kita ini belajar, kita ini belajar, kita ini belajar. Al-faqir ilallah abdun ma'mur adalah seorang hamba yang dhaif, yang hanya disuruh oleh orang-orang tua kami, saudara-saudara yang lebih tua dari kami, untuk membacakan kitab ini. Pada hakikatnya, al-faqir adalah orang yang paling belajar tentang kitab ini. Allah Allah. Kita membaca kitab ini bukan karena kita merasa mengerti, tapi kita mau belajar, ingin mengetahui bagaimana halatu ahlillah fi hadhihi dunya, fi ibadatihim lillah, wa tawakkulihim lillah, wa fanaihim lillah. Allah Allah. Wa qala ba'duhum hay'atuha junun wa suratuha jahlun wa ma'naha hayrah. Adapun hay'ahnya, hay'ah ini kelihatannya, keberadaannya, ma'rifat yaitu junun, yakni al-arif billah. Kalau berkumpul dengan orang umum, ini kok lain daripada yang lain. Hay'ahnya itu, tengkakulina itu. Wa suratuha jahlun, rupanya ma'rifat yaitu jahil. Ini orang debat kesana kemari, ini kok masa bodoh. Ini hanya luarnya saja yang jahil, tapi pikiran dan hatinya dipenuhi Allah, dipenuhi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'naha hayrah, adapun maknanya ma'rifat hayrah, yaitu bingung. Al-arif billah, ketika orang tenang dengan dunia, mereka bingung, takut kesenangan mereka terhadap dunia mengalahkan kesenangan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kemesraan terhadap selain Allah mengalahkan kemesraan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Fa innal 'arifa yushghiluhu 'ilmullahi ta'ala an jami'il asbab. Maka karena sungguhnya al-'arif yushghiluhu, yaitu menyibukkan akan al-'arif ilmullah, apa ilmunya Allah Ta'ala, an jami'il asbab, dari semuanya banyak-banyak sebab. Walaupun dia sedang melakukan asbab itu, tapi tidak pernah bersandar kepada al-asbab. Tapi al-arifuna billah bersandar hanya kepada musabbibul asbab. Al-musabbib huwa Allah. Fa idza nadhara ilaihi al-khalqu istajhaluh, maka apabila melihat kepada al-arif siapa makhluk, istajhaluh, maka menganggap bodoh al-khalqu kepada al-arif.
wa yakunu abadan fi midanil 'azamah, dan ada al-arif abadan selamanya, yaitu di medan keagungan Allah. Allah, Allah, Allah. Walihan bainal khalq, sedih di antara makhluk, senangnya hanya kepada Allah. Fa idza ra'awhu istajannu, maka apabila melihat al-khalqu kepada al-arif, maka menganggap gila mereka kepada al-arif. Wa yakunu bi kulliyatihi faniyan bi hubbi jalali 'azamatihi ta'ala, dan ada al-arif bi kulliyatihi, dengan semua keseluruhannya al-arif, jiwa raganya, ruhnya, akalnya, pikirannya, faniyan, yaitu lebur, bi hubbi jalali 'azamatihi ta'ala, dengan cinta agungnya kemuliaan Allah Ta'ala, masyghulan amman siwah, yaitu sibuk dari orang-orang selain Allah, artinya jauh dari selain Allah. Faida absaruhu istadhashu, maka apabila melihat al-khalqu atau man hu kepada al-arif, istadhashu, maka merasa gelisah mereka akan al-arif. Atau dimakna di sini istadhasyu menganggap gila, sama seperti sebelumnya. Atau dimaknakan mereka yang melihat atau sedang duduk dengan al-arifina billah, ketika di dalam hati mereka itu tidak ada sama sekali setrum dengan ma'rifat, maka mereka merasa gelisah duduk bersama al-arifina billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wala yaqdiru ahadun ay yukhbira 'anil ma'rifah billahi ta'ala. Ini kata Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Dan tidak akan mampu siapa seorang pun ay yukhbira, akan mengkabarkan ahad 'anil ma'rifah, dari ma'rifat billahi ta'ala. Jadi definisi itu pasti berbeda. Tidak akan ada kesepakatan tentang definisi ma'rifat. Jadi ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, sesuai dengan tingkatan ma'rifatnya itu. Fa innaha minhu badat, maka sungguhnya ma'rifah minhu dari Allah, badat yaitu muncul, ya ma'rifat. Wa ilaihi ta'ud, dan kepada Allah akan kembali ma'rifat. Fal 'arif fanin tahta tila'il haqqi ta'ala, maka adapun al-arif yaitu lebur di bawah penglihatan al-haq ta'ala, baqin ala bisatil haq, langgeng di atas hamparan al-haq yang maha benar, bila nafsin wala sabab, halnya dengan tanpa nafsu dan tanpa sebab. Allah, Allah. Fahuwa mayyitun hayy, maka adapun al-arif mayyitun hayy, yaitu orang yang mati yang hidup. Wa hayyun mayyit, dan orang yang hidup yang mati. Allah, Allah. Wa mahjubun maksyuf, dan yang dihalangi yang dibuka. Wa maksyufun mahjub, dan yang dibuka dihalangi. Tarahu walihan ala babi amrih, melihat kamu akan al-arif, walihan akan orang yang bingung, ala babi amrih, di depan perkaranya al-arif, haiman, bingung, fi maidaini birrih, di dalam medan kebaikan Allah. Ini sepertinya kembali kepada Allah semua. Amrih, jadi bingung, takut dirinya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Walihan ala babi amrih, kembalinya kepada Allah. Mutadallilan tahta jamili sitri, merendahkan diri di bawah indahnya sitri, tirai Allah. Artinya apa tirai Allah yang dimaksud? Kita ini
tidak bisa melihat Allah selama ada di dunia. Allah menciptakan tirai khusus secara umum kepada hamba-hambanya, kecuali yang khas seperti baginda Nabi SAW, supaya kita ini tidak ujub, supaya kita tetap mutadzallil baina yadaillah, faniyan, hancur tahta sultani hukmi, di bawah kerajaan hukum Allah, baqiyan ala bisati lutfi. Allah Allah, langgeng di atas hamparan kasih sayang Allah. Al-arifuna sarat anfusuhum faniyatan tahta baqaihi wa sultanihi an kulli haulin wa quwwah. Adapun al-arifun, yaitu jadi apa diri mereka faniyatan, yaitu hancur, lebur di bawah baqaihi, langgengnya Allah, wa sultani, dan kerajaan Allah, an kulli haulin wa quwwah, jauh dari kekuatan, wa quwwatin, dan kekuatan diri mereka. Tarahum baqina bihaulihi wa quwwatihi, melihat kamu akan al-arifin, akan orang-orang yang tetap dengan kekuatan Allah dan kekuatan Allah. Mutalashin, lebur, hancur, an kaunihim wa asbabihim, dari adanya al-arifin dan asbab-asbabnya al-arifin, tahta jalali uluhiyati, di bawah keagungan ketuhanannya Allah. Allah Allah Allah. Mulukan, kamu akan melihat pada hakikatnya mulukan, mereka itu mulukan, penguasa-penguasa, bihi, bersama Allah. Artinya karena mereka itu tidak bisa diatur kecuali yang mengatur mereka aturan Allah, maka mereka itu ahrar, mereka itu salatin, mereka itu muluk pada hakikatnya, karena tidak bisa mengatur al-arifina billah aturan selain aturan Allah. Mereka tidak akan tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna mamlakatih, di bawah kerajaan Allah. Fakruhum bihi, adapun kefakiran mereka yaitu kepada Allah. Wa ghinahum bih, adapun kaya mereka yaitu dengan Allah. Wa izzuhum bihi wa dhulluhum bih, adapun kemuliaan mereka yaitu bersama Allah, dengan Allah. Wa dhulluhum bih, adapun kehinaan mereka yaitu bersama Allah. Artinya dalam segala keadaan, segala ahwal mereka, semuanya mereka, selamanya mereka bersama Allah. Yurwa anna Allah Ta'ala auha ila Daud alaihissalam, diriwayatkan apa sungguhnya Allah Ta'ala itu berwahyu Allah kepada Daud alaihissalam. Ya Daud, arifni wa arif nafsak, kenalilah aku dan kenalilah dirimu. Fatafakkara Daud, maka berpikir siapa? Nabi Daud alaihissalam. Faqala ya ilahi, maka berkata Daud, oh Tuhanku, araftuka bil fardaniyya wal qudrati wal baqa' wa aradtu nafsi wal azzi wal fada. Araftuka, kenal aku kepadamu, bil fardaniyya, dengan kesendirian, wal qudrati, dan kekuasaan, kemampuan, wal baqa', dan kelanggengan, wa aradtu nafsi bil azzi wal fana, dan kenal aku akan diriku dengan sifat lemah, wal fana, dan hancur. Faqala, maka berkata Allah, al-an araftani, sekarang kenal kamu kepadaku. Jadi ini bisa dijadikan definisi yang paling simple, mudah dimengerti. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ma'rifat billah, kenalilah Allah tentang keesaannya,
kekuasaannya dan kelanggengannya, dan kenalilah dirimu dengan segala kekurangan dan akan hancur pada masanya. Fana, hancur, lebur kita ini. Kullu syai'in halikun illa wajha. Maka para ulama al-arifin billah juga berpesan kepada kita, hancurkan dirimu, maka kamu akan mengenal Allah. Ngerasalah bahwa kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Di depan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak ada apa-apanya sama sekali. Allah. Waruya fil khabar. Dan diriwayatkan di dalam khabar, lau araftumullah ta'ala haqqa ma'rifatih, la'ullimtumul ilma alladhi laysa ba'dahu jahl, walazalatil jibal bidu'aikum. Jika makrifat kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat kepada Allah, la'ullimtum, maka sungguh akan diajarkan kalian akan ilmu alladhi laysa ba'dahu jahl, akan ilmu yang tiada kebodohan setelah ilmu itu. Walazalatil jibal, dan sungguh akan hilang apa? Banyak-banyak gunung dengan doa kalian. Kalau anda ini, kata khabar ini, ma'rifat anda ini betul-betul ma'rifat, maka gunung-gunung yang besar itu, kalau anda berdoa kepada Allah, ya Rabb, hancurkan gunung itu, hancur. Bahkan di sebagian maqalah al-ulama dikatakan, al-arifuna billah alladzina wasalu ila darajah al-qutbiyyah wal-wawthiyah, seandainya mereka itu minta kepada Allah, ya Allah, jatuhkan langit, maka akan jatuh. Tapi kenapa mereka tidak minta? Mereka tidak akan berani minta kepada Allah karena mereka, akal mereka, pikiran mereka, hati mereka sangatlah berakhlak, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak punya keinginan kecuali yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'annahu la yantahi ahadun wa la yablughu intaha ma'rifatih, beserta sungguhnya perkara la yantahi, tidak akan pernah sampai siapa seorang pun, wala yablughu, dan tidak akan sampai ya ahad muntaha ma'rifati, akan puncak ma'rifat kepada Allah. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, a'zamu, yaitu lebih agung, min ayyantahi ahadun ila muntaha ma'rifati, dari harus sampai siapa seorang pun ke muntaha ma'rifati, ujung ma'rifat kepada Allah. Wa qala al-imam Ja'far as-Sadiq alaihi ar-ridwan wassalam, la ya'rifu Allah haqqa ma'rifati man iltafata minhu ila ghairih, tidak akan ma'rifat kepada Allah haqqa ma'rifati, dengan sebenar-benarnya ma'rifat kepada Allah, man, siapa orang, iltafata yang menoleh, man minhu dari Allah, ila ghairihi, kepada selain Allah. Al-ma'rifatu hiya, adapun ma'rifat hiya ma'rifat tayranul qalbi fi suradukil unsi wal ulfa, terbangnya hati di kemah-kemah kemesraan dan kecintaan, jaulan, hal berkeliling, fi hujubil jalal wal qudrah, di dalam hijab-hijab atau tirai-tirai keagungan dan al-qudrah, kekuasaan Allah. Wa hadhihi halatu man summat udunah, adapun ini yaitu halnya orang yang tengel, tuli, udunah, apa kedua kupingnya, man, anil muttalati, dari perkara-perkara yang tidak baik, wa amiyat ainah, dan buta apa kedua matanya, man, anin nadhari ila syahawat, Allah, dari melihat kepada keinginan nafsu. Syahwat itu keinginan nafsu. Allah. Wa kharasa lisanu, dan kelu
Lisanuhu apa lisannya, man anit takallum bitruhat, daripada berbicara bitruhat dengan perkara-perkara yang tidak bermakna. Wa qila li Abi Yazid rahimahullah, ini diantara sifat-sifatnya al-arifina billah, kupingnya tengel, tuli dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik, matanya buta dari melihat perkara-perkara yang tidak baik, dan lisannya kelu dari berbicara perkara-perkara yang tidak ada maknanya sama sekali. Wa qila li Abi Yazid rahimahullah ta'ala, taral khalqa, qala bihi arahum. Arahum urahum, dikatakan kepada Abi Yazid Al-Bastami, nama aslinya Taifur rahimahullah ta'ala, taral khalqa, apakah melihat kamu akan makhluk? Anda ini apakah masih bisa melihat makhluk? Di dalam makomnya beliau yang sangat tinggi. Qala, berkata Abu Yazid, bihi arahum atau urahum, dengan Allah diperlihatkan aku akan makhluk. Saya melihat makhluk itu karena dibuat melihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi ini hal al-arifina billah, ahli al-haqiqah. Ketika melihat sesuatu pasti tidak mujarrad sesuatunya yang ada di depan mata mereka. Melihat bintang, Allah, ini ciptaan Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, aku tidak tahu apa manfaatnya bintang yang Engkau ciptakan itu, tapi yang jelas Engkau tidak akan pernah menciptakan hal-hal yang sifatnya batil atau sia-sia. Semuanya bermanfaat. Tapi ilmu kita nggak nyampe ilmu kita. Allah. Wa su'ila Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala, hal arafta rabbak? Apakah kenal kamu akan Tuhanmu? Fasakata sa'atan, maka diam dia akan sesaat. Tsumma qala, kemudian berkata dia, man arafa Allah ta'ala qalla kalamu. Allah. Jangan sepura Gusti, jangan sepura. Cacam lologun. Caca tak bumbur berat temor, cacam lologun. Barang siapa yang ma'rifat man kepada Allah Ta'ala, maka sedikit apa kalamnya man, wadama tahayyuruh, dan langgeng apa tangisannya man, atau kesedihannya man, faniya an suaril a'mal, hancur dia dari gambar-gambar a'mal, artinya amal yang telah dia lakukan tidak pernah diingat. Bahkan dia selalu merasa, ya Allah, ikhlaskan di dalam beramal. Ya Allah, di mana ikhlas aku ya Allah? Faniya an suaril a'mal wa tahayyara ma'al ittisal, dan bingung dia beserta ittisal, mutaqarriban fi jamil ahwal, selalu bertaqarrub di dalam semua keadaan, munqati'an anil hal ila waliyil hal, putus dari hal dirinya, dari pangkat dirinya, dari makom dirinya, ila waliyil hal, kepada yang punya hal, yang memberikan pangkat itu. Dirinya bisa terbang, dirinya bisa mengubah gunung menjadi emas, sekalipun dia tidak pernah ridha dengan dirinya. Mereka tidak pernah ridha dengan dirinya. Yang ada dalam diri mereka, pikiran mereka, hati mereka, hanyalah Allah yang mempunyai itu semua. Fa innal umura bihaqaiqiha la bil hissi waswariha. Maka sungguhnya banyak-banyak perkara, yaitu dengan hakikat-hakikatnya umur, bukan dengan his dan gambar-gambarnya ya umur. Qala Abu Yazid rahimahullah ta'ala, laisa ala tahqiq bil ma'rifah man radiya bil hal duna walil hal. Laisa, tiada
ala tahqiq, yaitu atas tahqiq dengan ma'rifat. Jadi man, siapa orang radhiya yang ridha, man bil hal, dengan halnya, dengan makomnya, dengan karamahnya. Kalau ada orang yang ketika diberikan hal ini misalkan begini, yang namanya hal. Kalau berdoa sampai nangis-nangis, memang khusyuk. Tapi ridha dengan hal itu, dengan dirinya, nafsunya, itu belum ma'rifat haqqul ma'rifah. Ketika ridha duna waliyil hal, selain yang punya hal, yaitu Allah. Artinya, ya Allah, saya sudah khusyuk, saya sudah ikhlas, saya sudah begini, saya sudah ibadah terus, saya sudah begini terus, saya, aku. A'udzubillah. Yang begitu itu ridha dengan dirinya, laisa ala tahqiqil ma'rifah. Orang yang ala tahqiqil ma'rifah tidak akan mengembalikan semua ahwal dan maqamatnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man 'arafa Allah kalla lisanuh. Maka sungguhnya orang yang ma'rifat man kepada Allah kalla lisanuh, maka keluar apa lisannya? Wa dahasya aqluh. Dahasya aqluh, bingung bisa di sini. Contoh ya. Apa akalnya? Al-arifu in takallama bihalihi halak wa in sakata ihtarak. Adapun al-arif, yaitu apabila berbicara al-arif dengan halnya arif, halak, maka mati dia, hancur dia. Wa in sakata ihtarak, dan jika diam dia, ihtarak, maka terbakar dia. Kembali kepada kata beliau tadi itu, la yaqdiru ahadun ay yukhbiru 'anil ma'rifati billah fa innaha minhu badat wa ilaihi ya'ud fa huwa mayyitun hayyun mayyit. Bingung ya mengartikannya. Marilah kita sama-sama selalu belajar, amalkan apa yang telah kita ketahui. Selalu minta kepada Allah supaya kita tetap dalam bimbingannya, taufiknya. Minta kepada Allah supaya kita tetap istiqamah. Selalu ada al-ba'ats, semangat di dalam hati untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ilmunya para ulama yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam, barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.